Dan pasti kalian selalu dengar ini dari berbagai macam sumber, yaitu tidur, olahraga, dan jaga pola makan. Udah, gitu aja. Simple, tapi nggak semua orang bisa ngelakuin. Saya pun yakin mungkin kalian sudah mencoba solusi ini ya, tapi nggak work. Biasanya kesalahannya tuh ada di kalian sekedar ngelakuin aja. Jadi kalian tidur dan kalian ngerasa tidurnya udah cukup. Lalu kalian olahraga dan kalian ngerasa olahraganya udah cukup. Lalu kalian juga makan 3 kali sehari. Tapi nggak gitu doang seharusnya. Pertama, kita akan bahas tentang tidur. Kesalahan saya dulu tentang tidur ya, yaitu saya terlalu banyak mengkonsumsi kafein. Enak tuh hasilnya, malam-malam ngopi sambil ngerokok dan nyicil skripsi gitu. Dan itu jadi kebiasaan. Saya pagi bangun ya, mungkin jam 9, jam 10 di kos gitu kan. Saya ngopi dulu, terus berangkat ke tempat usaha saya. Lalu agak sore saya ngopi lagi, terus pulang. Saya ngopi lagi sambil nyicil skripsi. Udah jelas kan, meski saya capek dan saya tetap bisa tidur, ternyata efek dari kafein ini mengganggu kualitas tidur saya. Betul, yang penting itu kualitas tidurnya, bukan lamanya waktu kita tidur. Kenapa kafein bisa mempengaruhi kualitas tidur kita? Meski dari berbagai macam sumber, banyak yang bilang efek dari kafein itu antara 5-8 jam. Nyatanya efek dari kafein ini bisa sampai 14 jam. Jadi kalau kamu ngopi jam 3 sore, kafein ini baru akan hilang seluruhnya jam 5 pagi. Ngeri kan? Dan itu akan mengganggu kualitas tidur kita. Yang padahal tidur itu sangat penting. Tidur itu penting karena selain sebagai waktu untuk tubuh kita merestorasi diri, baik itu dari kelelahan dan sebagainya, tidur itu juga penting untuk memori kita, agar kita bisa mencerna informasi yang kita dapat di hari itu. Dan kalau tidur kita tidak berkualitas, ya tubuh kita tidak akan bisa melakukan hal-hal tersebut. Nah, solusinya saya waktu itu adalah saya cuma ngopi di pagi hari aja. Setelah itu saya nggak ngopi lagi. Dan ajaib, semenjak itu saya nggak memiliki gangguan tidur lagi. Dan setelah bangun pun saya rasanya sangat seger. Nah, ada masalah juga yang saya temukan tentang tidur ini. Jadi, saya meski sudah mengurangi kafein, tapi kalau malam, proses saya untuk tidur itu bisa lama banget. Bisa sampai 3 jam. Dan tentunya itu mengurangi waktu tidur saya. Saya pun mencoba mencari banyak solusi, tapi nggak ketemu-ketemu. Dan setelah ketemu, itu ternyata simple. Yang mengganggu saya untuk cepat tidur, itu adalah gadget. Otak kita itu memiliki yang namanya jam internal. Dia tahu kapan waktunya dia harus bekerja dan dia juga tahu kapan dia harus slow down atau beristirahat. Nah, pemicunya itu ada di cahaya. Otak kita jika terpapar cahaya, dia akan menganggap bahwa dia masih jam kerja dan dia jadi aktif. Dan sebaliknya, ketika kita berada di kegelapan, otak kita akan berpikir bahwa itu adalah waktunya untuk istirahat. Jadi, kalau kamu sulit tidur, jangan minum obat. Tapi jangan main gadget setidaknya 1 jam sebelum kamu tidur. Coba dulu aja beberapa hari. Lebih bagus lagi kalau kamu pakai sebuah ritual, yaitu rutinitas untuk membuat otakmu itu sadar bahwa waktunya istirahat. Kalau ritual saya ya, saya sebelum tidur itu biasanya jam 7-an, saya mandi. Habis mandi, saya minum wine. Lalu saya baca buku. Ketika saya sudah mulai ngantuk, saya langsung tutup bukunya dan rebahan. Nggak lama kemudian, saya pasti langsung tidur. Oh ya, jangan lupa matikan lampu sebelum tidur. Selanjutnya kita akan bahas tentang olahraga. Jadi ada sebuah koneksi antara fisik kita dengan psikologi kita. Seperti yang sering kita dengar, di balik tubuh yang kuat, ada jiwa yang sehat. Jadi apa yang baik untuk tubuh kita, itu pasti juga baik untuk psikis kita, untuk pikiran kita. Jadi sering-sering berolahraga. Dengan berolahraga itu bisa meningkatkan kapasitas energi fisik kita. Dan dengan meningkatnya kapasitas energi fisik kita, itu kita bisa meningkatkan kapasitas energi mental kita. Saya sendiri setiap hari pasti jalan atau lari di treadmill. Dan hampir setiap hari saya angkat beban. Dan kebetulan saya juga punya gym pribadi di rumah. Oke, poin yang terakhir itu diet. Sebetulnya saya nggak berhak ngomongin tentang diet. Karena saya sendiri pola konsumsinya itu nggak sehat. Saya masih ngerokok, saya masih minum alkohol, saya juga masih makan nasi padang siang-siang. Makan nasi padang siang-siang itu enak, tapi nggak boleh. Jadi meski enak, kalau bisa jangan makan nasi padang siang-siang. Dan kadang juga saya masih makan junk food.
Jadi saya nggak bisa bahas detail di poin ini ya, soalnya saya malu ngajarin sesuatu yang saya sendiri belum bisa melakukannya. Tapi singkatnya, ada beberapa hal tentang konsumsi yang harus kamu hindari atau setidaknya kamu kurangi. Yang pertama jelas, hindari alkohol. Terus kurangi makan makanan instan, makan junk food, kurangi konsumsi gula juga. Lalu perbanyak minum air putih. Percayalah, minuman paling dewasa di dunia ini itu bukan alkohol atau kopi, tapi air putih hangat. Terus juga perbanyak protein. Saya sehari makan daging tuh hampir setengah kilo. Itu belum termasuk ayam sama telur ya. Belum termasuk juga susu protein. Terus perbanyak juga serat seperti sayur, buah-buahan juga diperbanyak. Oke, gitu aja tentang diet ya. Jadi kesimpulannya, kalau kamu mau energi, mau produktif, dan gak capek lagi, kamu harus bisa balance antara tidur, olahraga, dan konsumsi makanan. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.